Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Junindari Diandra dari program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Jadi di sini saya akan membuat resume tentang filsafat Islam. Sejarah pertama kali Islam bersentuhan dengan ilmu filsafat terjadi sekitar abad ke-8 hingga abad ke-9. Selama masa dinasti Abbasiyah, saat itu pusat kekhalifahan Islam berpindah dari Damaskus ke Baghdad, yang berkembang menjadi pusat intelektual dan budaya dunia Islam. Pada masa ini, filsafat Yunani mulai diterjemahkan dan dipelajari oleh para cendekiawan Muslim. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan bagaimana Islam pertama kali bersentuhan dengan filsafat. Yang pertama ada penerjemahan karya filsafat Yunani. Konteks pertama antara Islam dan filsafat berasal dari proses penerjemahan karya-karya filsafat Yunani pada masa Khalifah Al-Ma'mun memerintah 813 sampai 833 Masehi. Lembaga intelektual bernama Bait al-Hikmah, Rumah Kebijaksanaan, didirikan di Baghdad. Disinilah banyak karya-karya besar filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah Muslim seperti Hunain ibn Ishaq dan Al-Kindi memainkan peran besar dalam mentransfer ilmu filsafat Yunani ke dunia Islam. Yang kedua, ada peran filsuf Muslim awal. Setelah penerjemahan karya-karya tersebut, muncul generasi filsuf Muslim yang mulai memandukan pemikiran Islam dengan filsafat Yunani. Salah satu filsuf Muslim pertama yang memainkan peran penting adalah Al-Kindi, 801 sampai 873 Masehi, yang dikenal sebagai filsuf Arab. Al-Kindi adalah salah satu dari banyak cendekiawan Muslim yang berusaha memahami dan mengintegrasikan filsafat Yunani, terutama Aristotelianisme dengan ajaran-ajaran Islam, dan mencoba menjelaskan berbagai konsep filsafat seperti metafisika, logika, etika dalam merangka pemikiran Islam. Yang ketiga ada persoalan teologis dan filsafat. Dalam interaksi ini muncul perdebatan di kalangan ulama tentang apakah filsafat sesuai dengan ajaran Islam. Sebagian ulama, khususnya kelompok Mu'tazilah, menyebut baik filsafat karena mereka meyakini bahwa akal dan wahyu dapat berjalan beriringan. Mereka menggunakan logika dan rasionalitas dan menafsirkan ajaran agama, dan pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Namun di sisi lain terdapat ulama yang menentang filsafat seperti Al-Ghazali dalam karya terkenal Tahafut al-Falasifah, Keracuan pada Filosof. Al-Ghazali mengkritik para filsuf Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina dengan alasan bahwa mereka konsep filsafat mereka bertentangan dengan keyakinan besar Islam, terutama dalam hal metafisika dan teologi. Yang keempat ada pengaruh Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Dua filsuf besar lainnya yang sangat mempengaruhi perkembangan Islam adalah Ibnu Sina Avicenna dan Ibnu Rushd Averroes. Ibnu Sina 980 sampai 1317 Masehi memadukan pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato dengan teologi Islam, dan karyanya tentang metafisika dan kedokteran sangat berpengaruh di dunia Islam maupun Barat. Sementara itu, Ibnu Rushd 1126 sampai 1198 Masehi dikenal sebagai komentator utama Aristoteles dan memberikan pembelaan kuat terhadap penggunaan akal dan filsafat dalam Islam. Yang kelima, ada pengaruh di dunia Barat. Pemikiran filsafat Islam juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan, yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di Eropa. Karya-karya Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd sangat berpengaruh pada filsuf Eropa seperti Thomas Aquinas. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan Islam pertama kali bersentuhan dengan filsafat melalui proses penerjemah karya-karya Yunani pada abad ke-8 dan ke-9, di mana cendekiawan Muslim seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd memadukan ajaran Islam dengan filsafat Yunani. Meskipun terjadi perdebatan teologis di kalangan ulama tentang menerima filsafat, filsafat tetap memainkan peran penting dalam perkembangan intelektual dunia Islam, dan pengaruhnya menjalar hingga ke dunia Barat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.